Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita telah tiba di penghujung bulan Januari 2024. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi sepanjang bulan ini. Dan ada banyak hal juga yang menjadi harapan dan rencana di bulan Februari. Apapun itu, tetaplah mengimani bahwa Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Tema renungan kita pada hari ini adalah hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah. Ayat yang saya baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul "Jangan Membuat Saudara Seiman Tersandung". Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Di perikop ini dengan jelas dituliskan bahwa kita janganlah saling menghakimi, apalagi tentang atau masalah makanan. Itu yang mau disampaikan dalam ayat ini. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ketika memperbincangkan apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak, apakah minuman ini boleh dimakan atau tidak, itu yang terjadi ketika itu, maka itulah yang mau disuarakan oleh Paulus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tidak hanya dalam kitab Roma ini saja, ketika orang Farisi dan orang atau ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus, itu bisa kita lihat di Markus 7 ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mereka melihat murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan. Padahal kebiasaan adat istiadat Yahudi pada waktu itu harus membasuh tangan dulu, cuci tangan dulu. Lalu mereka bertanya, mengapa murid-muridmu makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu? Dan itu dianggap sebagai kenajisan. Makanan yang dimakan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu itu adalah kenajisan. Lalu apa jawaban Yesus? Kalau kita baca di ayat yang ke-18, ya mulai ayat 18. Lalu jawab Yesus, apakah kamu juga tidak paham, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan,
hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu yang Yesus katakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat dalam Markus 7 ayat 18 sampai dengan 23. Jadi kalau kita bandingkan kembali ke teks yang kita baca dari Roma 14 ayat 17 tadi, ketika orang hanya memperbincangkan apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak, Yesus dengan tegas, atau Paulus dalam hal ini dengan tegas mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kalaupun kemudian engkau tidak makan, itu tidak berarti engkau lebih baik atau engkau tidak lebih baik. Sebaliknya, kalaupun engkau makan, itu bukan berarti engkau lebih baik atau engkau tidak lebih baik. Tetapi kalau memang ada orang yang karena engkau makan sesuatu, dia merasa ada sesuatu yang membuat imannya terganggu, itu yang dikatakan jangan jadi batu sandungan, maka engkau yang lebih rohani, yang lebih memahami secara mendalam apa sebenarnya arti makanan dan minuman dalam keberimanan, lebih baik jangan makan. Bukan karena makanan minuman itu menyangkut atau membawa kita ke kerajaan Allah atau ke surga atau tidak, bukan itu persoalannya, tetapi agar tidak menjadi batu sandungan. Menarik teks hari ini. Jadi kalau ada orang makan atau tidak makan, itu tidak menjadi persoalan dia masuk surga atau tidak masuk surga. Karena Yesus datang untuk memberikan penebusan, keselamatan bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini yang sebenarnya. Jadi bukan mempersoalkan makan atau tidak makan, minum atau tidak minum, tetapi yang paling mendasar dan yang terpenting terutama adalah kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran. Bagaimana engkau hidup dalam kebenaran. Kalaupun engkau makan atau tidak makan, tapi hidupmu tidak berjalan di dalam kebenaran, untuk apa? Tetapi yang terpenting adalah engkau mengenal kebenaran itu. Tentu punya hubungan yang baik, bergaul karib dengan Tuhan. Dengan demikianlah kita mengenal kebenaran itu, apa yang seharusnya kita lakukan, kita hidupi, kita imani dalam kehidupan kita. Itulah yang menyangkut atau tentang kerajaan Allah. Lalu kedua, damai sejahtera. Kalau hanya karena makanan, makan tidak makan, minum tidak minum, lalu engkau bertengkar, bentrok, berseteru dengan sesamamu, untuk apa? Berarti di situ tidak ada damai sejahtera. Tetapi dengan memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang damai sejahtera, tentu itu dimulai dari hubungan yang erat melekat dengan Tuhan. Dia sang sumber kasih, kedamaian, akan mengalirlah atau hiduplah pula damai dan kasih itu dalam diri kita. Lalu itulah yang akan kita nyatakan dalam hidup kita ketika kita berelasi, berinteraksi, berjumpa dengan sesama. Dan itu menjadi hal penting ketika kita berbicara tentang kerajaan surga. Ada damai. Damai yang kita terima dari Allah, kita respon dengan hidup berdamai dengan sesama. Jadi bukan hanya soal makan atau tidak, minum atau tidak, tetapi jauh lebih besar, lebih dalam lagi adalah bagaimana kita hidup dalam pertama tadi kebenaran, kedua damai sejahtera, dan ketiga sukacita dalam Roh Kudus. Artinya kita bersukacita, kita bergembira, kita berbahagia, kita senang bukan hanya karena kita merasa lebih dari orang lain, atau bukan karena sesuatu yang berdasarkan dari diri kita sendiri, karena mungkin kita punya sesuatu yang
itulah lebih yang tidak orang punya kita punya, lalu kita merasa hebat. Bukan itu sukacita di sini, tapi sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita yang lahir atau yang timbul dari persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itulah hal yang terpenting ketika berbicara tentang kerajaan surga. Karena itu tema hari ini mengingatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, jangan persoalkan hal-hal yang memang tidak perlu dipersoalkan. Tetapi carilah, hidupilah, imanilah hal yang paling mendasar. Dalam teks tadi kita baca adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kerajaan surga itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Bukan ketika kami makan atau tidak, kami lebih atau kami menjadi kurang. Kami lebih benar, kami lebih baik, atau kami tidak benar dan tidak baik. Tetapi itu hanya berbicara tentang kesementaraan, kebutuhan jasmani. Hal yang jauh lebih besar adalah kebenaran dan damai sejahtera serta sukacita di dalam Roh Kudus. Itulah yang harus kami hidupi dan imani dalam hidup keseharian kami. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi kami, keluarga, gereja, dan masyarakat, melalui ibadah, doa, pembacaan firman, maka pada saat itu kami belajar tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menuntun kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami juga diingatkan untuk kemudian dari kebenaran itu kami memiliki damai sejahtera karena persekutuan dengan Tuhan. Dan damai sejahtera itu juga akan kami nyatakan dalam hidup keseharian kami ketika kami berelasi dengan sesama dan semesta. Dan pada akhirnya ada sukacita di hati kami, bukan hanya sukacita karena kegembiraan sementara, kegembiraan yang mungkin kami dapat karena sesuatu yang membuat kami merasa lebih dari orang lain, hal-hal yang hanya sementara saja, tetapi jauh lebih dalam lagi adalah sukacita karena persekutuan dengan Engkau, yaitu sukacita di dalam Roh. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya oleh kuasa Roh-Mu, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami, dimanapun berada, yang bersama kami di kota ini dan yang di tempat lain. Tuhan lindungi sertailah kami semua. Berkatilah sesama kami yang memiliki pergumulan, apapun itu Tuhan tolonglah, beri kekuatan dan hikmat, agar dimampukan menghadapi dan melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan dan akan kami lakukan, berikan kami hikmat agar yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.